Hai kakak, selamat datang kembali di Dongeng Pengantar Tidur. Malam ini kita akan menyelami sebuah legenda dari tanah Jawa. Kisah yang penuh keajaiban, cinta, dan rahasia. Sebuah cerita tentang seorang pemuda sederhana dan seorang bidadari dari kahyangan. Legenda Jaka Tarub. Sebelum kita memulai cerita malam ini, mari kita tenangkan diri sejenak. Tarik nafas perlahan, dalam, lalu hembuskan dengan lembut. Rasakan tubuhmu mulai rileks. Bahu yang tadi tegang perlahan mengendur, pikiran yang sibuk mulai melambat. Sekali lagi, tarik nafas. Dan hembuskan. Biarkan dirimu hanyut dalam cerita ini. Dan perlahan terlelap dalam damainya malam. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal seorang diri di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Sejak kecil, Jaka Tarub dikenal sebagai anak yang baik hati, rajin, dan suka membantu. Namun, ada satu kebiasaan yang membuat orang-orang di desa sering menggelengkan kepala. Ia gemar berburu di hutan, bahkan hingga jauh ke dalam wilayah yang jarang dijamah manusia. Suatu hari, saat matahari mulai condong ke barat dan cahaya keemasan menyelinap di antara pepohonan, Jaka Tarub berjalan semakin jauh dari biasanya. Ia mengejar seekor rusa yang lincah, hingga tanpa sadar ia memasuki bagian hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hutan itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dalam, dan seolah menyimpan sesuatu yang misterius. Saat langkahnya melambat, tiba-tiba telinganya menangkap suara yang asing. Suara tertawa, lembut, dan merdu. Jaka Tarub mengerenyit. Siapa yang tertawa di tengah hutan seperti ini? Gumamnya pelan. Rasa penasarannya mendorongnya untuk mendekat. Ia berjalan perlahan, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Semakin dekat, suara tertawa itu semakin jelas. Seperti suara wanita-wanita yang sedang bermain air. Dan benar saja, di balik rimbunnya pepohonan, Jaka Tarub menemukan sebuah telaga yang sangat indah. Airnya jernih, memantulkan cahaya langit senja yang mulai berubah warna. Di sana, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 7 wanita cantik sedang mandi di telaga itu. Namun mereka bukan wanita biasa. Kulit mereka bercahaya, gerakan mereka anggun, dan di tepi telaga tergantung 7 selendang berkilauan. Jaka Tarub terdiam, napasnya tertahan. Dan ia pun menyadari satu hal yang membuat jantungnya berdebar. Mereka adalah bidadari yang turun dari kahyangan. Dengan hati yang dipenuhi rasa kagum sekaligus penasaran, Jaka Tarub perlahan bersembunyi di balik semak-semak. Dan tanpa ia sadari, takdir hidupnya akan berubah selamanya hanya karena satu keputusan yang akan ia buat. Angin malam mulai berhembus pelan. Daun-daun bergoyang lembut. Dan di balik semak-semak, Jaka Tarub masih terpaku, menatap ke arah telaga dengan jantung berdebar pelan. 7 bidadari itu tertawa riang. Air telaga berkilauan setiap kali mereka bergerak. Suara mereka seperti alunan musik yang menenangkan. Namun, di balik rasa kagum itu, perlahan muncul sebuah pikiran dalam benak Jaka Tarub. Matanya tertuju pada selendang-selendang yang tergantung di tepi telaga. Ia pernah mendengar cerita bahwa selendang itulah yang menjadi kunci para bidadari untuk kembali ke kahyangan. Tanpa selendang itu, mereka tidak bisa pulang. Jaka Tarub menelan ludah. Hatinya mulai bimbang.
Apakah aku harus mengambil salah satunya? Bisiknya sangat pelan. Ada rasa bersalah yang muncul. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk memiliki sesuatu yang luar biasa perlahan menguasainya. Dengan langkah sangat hati-hati, ia merangkak perlahan mendekati tempat selendang itu tergantung. Satu persatu ia perhatikan, hingga akhirnya tangannya berhenti pada satu selendang yang tampak paling halus dan berkilau lembut. Dengan cepat, ia mengambil selendang itu, lalu menyembunyikannya di dalam pakaiannya. Jantungnya berdetak kencang, seolah takut ketahuan. Dan benar saja, tak lama kemudian, para bidadari mulai menyelesaikan mandi mereka. Satu persatu mereka naik ke tepi telaga, mengambil selendang masing-masing. Namun, tiba-tiba, astaga, selendangku, di mana? Terdengar suara panik salah satu dari mereka. Ia adalah bidadari termuda. Wajahnya begitu lembut dan kini tampak cemas. Keenam bidadari lainnya saling berpandangan. "Kau pasti menaruhnya di tempat lain," kata salah satu dari mereka. "Aku yakin tidak," jawabnya lirih, hampir menangis. Mereka mulai mencari ke sana kemari. Namun selendang itu tak ditemukan. Langit mulai berubah gelap. Waktu mereka untuk kembali ke kahyangan hampir habis. Akhirnya dengan berat hati, keenam bidadari lainnya mengenakan selendang mereka. "Maafkan kami tidak bisa menunggumu lebih lama," ucap salah satu dari mereka dengan sedih. Perlahan, satu persatu, mereka terbang naik ke langit, meninggalkan cahaya yang memudar. Dan kini, tinggallah satu bidadari itu, sendirian di tepi telaga. Ia duduk lemas, air matanya jatuh perlahan. "Aku tidak bisa pulang, selendangku hilang," bisiknya. Di balik semak-semak, Jaka Tarub melihat semua itu. Perasaan bersalah mulai menyelinap di dalam hatinya. Namun di saat yang sama, ia juga melihat kesempatan. Perlahan, ia keluar dari persembunyiannya. Langkahnya pelan, agar tidak mengejutkan. Bidadari itu terkejut. Ia segera berdiri dan mundur sedikit. Siapa kau?" tanyanya dengan suara gemetar. Jaka Tarub menunduk hormat. "Aku manusia biasa. Namaku Jaka Tarub," jawabnya lembut. Bidadari itu menatapnya, masih penuh kewaspadaan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya lagi. Jaka Tarub terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku menemukanmu sendirian dan tampak kesulitan." Ia menarik nafas perlahan. "Jika kau tidak keberatan, aku bisa menolongmu." Bidadari itu menunduk. Air matanya kembali jatuh. "Aku tidak bisa pulang. Selendangku hilang," katanya lirih. Mendengar itu, Jaka Tarub merasakan sesuatu di dalam dadanya. Rasa bersalah, dan juga keinginan untuk tetap bersamanya. Malam semakin larut, hutan semakin sunyi, dan tanpa disadari, sebuah hubungan tak biasa mulai terjalin di antara keduanya. Malam semakin dalam, bintang-bintang bertaburan di langit, dan suara jangkrik mengalun lembut menemani keheningan hutan. Bidadari itu masih berdiri di tepi telaga. Wajahnya sendu, matanya basah oleh air mata yang belum sempat mengering. Jaka Tarub menatapnya dengan hati yang mulai diliputi rasa iba. Perlahan, ia melangkah lebih dekat, namun tetap menjaga jarak agar tidak membuatnya takut. "Jangan khawatir," ucapnya lembut.
aku tidak akan menyakitimu." Bidadari itu terdiam. Tatapannya masih penuh keraguan, namun ada sedikit kepercayaan yang mulai tumbuh. "Aku tidak punya tempat untuk pergi," bisiknya pelan. "Tanpa selendang itu, aku tidak bisa kembali ke kahyangan." Suara itu begitu rapuh, seperti daun yang jatuh tanpa arah. Jaka Tarub menarik nafas dalam, lalu berkata dengan hati-hati, "Jika kau berkenan, kau bisa tinggal di rumahku sementara waktu." Bidadari itu mengangkat wajah, menatap Jaka Tarub dengan ragu. "Tinggal dengan manusia?" tanyanya lirih. Jaka Tarub mengangguk perlahan. "Aku hidup sendiri, rumahku sederhana, tapi kau akan aman di sana." Angin malam berhembus pelan, seolah memberi ruang bagi keputusan yang harus diambil. Bidadari itu terdiam cukup lama. Ia melihat ke arah langit, tempat asalnya. Namun yang terlihat hanya hamparan bintang yang jauh, sangat jauh. Akhirnya ia menunduk. "Baiklah," katanya pelan, "aku akan ikut denganmu." Senyum kecil muncul di wajah Jaka Tarub, namun jauh di dalam hatinya masih tersimpan rahasia yang belum terungkap. Ia tahu, selendang itu ada padanya. Hari-hari pun berlalu. Bidadari itu kini tinggal di rumah Jaka Tarub. Ia diberi nama Nawang Wulan. Seiring waktu, kehidupan mereka mulai terasa hangat. Nawang Wulan membantu mengurus rumah, memasak, membersihkan, dan menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali memasak nasi, Nawang Wulan hanya mengambil 1 butir padi, lalu memasukkannya ke dalam periuk. Dan keajaiban pun terjadi. Dalam waktu singkat, periuk itu penuh dengan nasi yang harum. Jaka Tarub yang melihat hal itu awalnya terkejut, namun lama-kelamaan ia terbiasa. Ia sadar, Nawang Wulan bukan wanita biasa. Ia adalah bidadari yang masih memiliki kekuatan dari kahyangan. Hari demi hari, kedekatan mereka pun tumbuh, hingga akhirnya Jaka Tarub mengungkapkan perasaannya. "Nawang Wulan," ucapnya suatu sore dengan suara lembut, "aku ingin kau tetap di sini, bersamaku, selamanya." Nawang Wulan terdiam, hatinya bimbang. Namun ia telah hidup cukup lama di dunia manusia, dan perlahan hatinya mulai terikat. "Aku akan tinggal," jawabnya pelan. Dan sejak saat itu, mereka hidup sebagai suami istri. Hari-hari mereka dipenuhi ketenangan. Rumah kecil itu terasa hangat, dan kebahagiaan sederhana mengalir di antara mereka. Namun, di balik semua itu, ada satu rahasia yang masih tersembunyi. Selendang yang hilang masih disimpan oleh Jaka Tarub, dan suatu hari nanti, rahasia itu akan terungkap. Malam kembali turun dengan lembut. Udara terasa sejuk. Dan di dalam rumah kecil itu, kehidupan Jaka Tarub dan Nawang Wulan berjalan dengan damai. Hari demi hari berlalu. Kehangatan rumah tangga mereka semakin terasa. Hingga suatu waktu, kebahagiaan itu bertambah dengan kehadiran seorang anak perempuan yang cantik. Tangis lembut bayi memenuhi rumah sederhana itu. Dan sejak saat itu, kehidupan mereka terasa semakin lengkap. Nawang Wulan menjadi ibu yang penuh kasih. Ia merawat anaknya dengan kelembutan yang tak terhingga. Sementara Jaka Tarub bekerja keras setiap hari, berburu dan mencari nafkah. Namun satu hal yang selalu menjadi perhatian Jaka Tarub adalah kebiasaan Nawang Wulan saat memasak. Seperti biasa, ia hanya mengambil 1 butir padi, dan dalam sekejap, nasi pun menjadi banyak. Keajaiban itu terus terjadi, hari demi hari tanpa pernah gagal. Namun, di dalam hati Jaka Tarub perlahan tumbuh rasa penasaran. Bagaimana mungkin 1 butir padi bisa menjadi sebanyak itu, pikirnya. Awalnya ia mencoba mengabaikan rasa itu. Namun semakin lama, rasa penasaran itu semakin besar. Hingga suatu hari, saat Nawang Wulan hendak memasak, ia berkata dengan lembut, "Jaka Tarub, aku ingin kau berjanji sesuatu." Jaka Tarub menatapnya. "Apa itu?"
Tanyanya. Nawang Wulan tersenyum tipis. Jangan pernah membuka tutup periuk saat aku memasak. Suaranya tenang, namun penuh makna. Jaka Tarub mengangguk. Baik, aku berjanji. Namun, janji itu perlahan mulai tergoyahkan oleh rasa penasaran. Suatu siang, saat Nawang Wulan sedang pergi ke sungai untuk mencuci, periuk di dapur mulai mengeluarkan aroma nasi yang harum. Jaka Tarub berdiri di dekatnya, menatap periuk itu. Pikirannya mulai berbisik. Hanya melihat sebentar, tidak akan apa-apa. Tangannya perlahan terangkat. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia ragu. Ia ingat janjinya. Namun, rasa penasaran lebih kuat. Perlahan, ia membuka tutup periuk itu. Dan, ia terkejut. Di dalamnya, hanya ada satu butir padi yang sedang berubah perlahan menjadi nasi. Jaka Tarub terdiam. Matanya membesar. Jadi, ini rahasianya, bisiknya. Namun, tanpa ia sadari, saat tutup periuk itu dibuka, keajaiban itu terhenti. Sore harinya, Nawang Wulan kembali ke rumah. Ia langsung menuju dapur dan membuka periuk. Namun kali ini, ia terdiam. Nasi di dalamnya hanya sedikit, tidak seperti biasanya. Wajahnya berubah. Ia menatap Jaka Tarub dengan tatapan yang berbeda. Kau membuka periuk ini? Tanyanya pelan. Jaka Tarub terkejut. Ia terdiam, tak mampu langsung menjawab. Namun tatapan Nawang Wulan seolah sudah mengetahui segalanya. Jawab aku, ucapnya lagi, sedikit lebih tegas. Jaka Tarub menunduk. Iya, jawabnya lirih. Hening. Udara terasa berubah, dan perlahan, air mata mulai mengalir di pipi Nawang Wulan. Kau telah melanggar janjimu, katanya pelan, penuh luka. Sejak saat itu, keajaiban itu tidak pernah terjadi lagi. Nawang Wulan harus memasak seperti manusia biasa, menggunakan banyak padi untuk menghasilkan nasi. Persediaan mereka mulai berkurang, dan suatu hari, saat Nawang Wulan mengambil padi dari lumbung, tangannya menyentuh sesuatu yang tersembunyi. Ia berhenti. Perlahan, ia mengeluarkan benda itu, dan matanya membesar. Itu adalah selendangnya. Selendang yang selama ini ia cari, yang membuatnya terjebak di dunia manusia. Tangannya gemetar, dan perlahan ia menatap ke arah Jaka Tarub. Kebenaran akhirnya terungkap. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara yang dulu hangat, kini terasa dingin. Dan di dalam rumah kecil itu, sebuah kebenaran telah mengubah segalanya. Nawang Wulan berdiri diam. Tangannya masih menggenggam selendang yang telah lama hilang. Matanya menatap kain itu, seolah tak percaya bahwa benda yang selama ini ia cari ternyata begitu dekat. Perlahan, ia mengangkat wajahnya, menatap Jaka Tarub. Tatapan itu bukan lagi penuh kelembutan seperti dulu, melainkan campuran antara luka, kecewa, dan kesedihan yang dalam. Jadi, selama ini, suaranya bergetar. Kaulah yang menyembunyikan selendangku. Jaka Tarub terdiam. Tubuhnya terasa kaku. Tak ada lagi kata yang bisa ia sembunyikan. Iya, jawabnya pelan. Hampir tak terdengar. Hening. Hanya suara angin malam yang masuk melalui celah dinding. Air mata mulai mengalir di pipi Nawang Wulan. Aku percaya padamu, katanya lirih. Aku memilih tinggal, menjalani hidup ini karena aku pikir itu adalah takdir. Ia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Tapi ternyata semua ini berawal dari kebohongan. Setiap kata terasa berat, menusuk hati Jaka Tarub. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu, ucap Jaka Tarub dengan suara penuh penyesalan. Aku takut jika kau menemukan selendang itu, kau akan pergi. Nawang Wulan memejamkan mata, menahan perasaan yang begitu dalam.
Lalu sekarang? Tanyanya pelan. Apa yang terjadi sekarang? Justru karena itu. Jaka Tarub tak mampu menjawab. Ia tahu, kesalahan yang ia lakukan tak bisa diperbaiki dengan mudah. Nawang Wulan menggenggam selendang itu erat, seolah merasakan kembali kekuatan yang lama hilang. Ia menatap ke arah langit, tempat asalnya. Aku harus kembali, bisiknya. Jaka Tarub tersentak. Kembali. Suaranya penuh kegelisahan. Lalu bagaimana dengan kami? Nawang Wulan menatap anak mereka, yang sedang tertidur lelap tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Wajahnya lembut, namun penuh kesedihan. Aku adalah bidadari, katanya pelan. Tempatku bukan di sini. Jaka Tarub melangkah mendekat. Jangan pergi, pintanya. Kita bisa tepat bersama, seperti dulu. Namun Nawang Wulan menggeleng perlahan. Tidak akan pernah sama lagi, jawabnya lembut. Ia menatap Jaka Tarub untuk terakhir kalinya. Ada cinta di sana, namun juga luka yang tak bisa hilang. Perlahan, Nawang Wulan mengenakan selendangnya. Cahaya lembut mulai memancar. Angin berhembus pelan mengelilinginya. Jaka Tarub hanya bisa berdiri, tak mampu menghentikan apa yang akan terjadi. Air matanya jatuh tanpa suara. Nawang Wulan, panggilnya lirih. Nawang Wulan tersenyum tipis. Namun senyum itu penuh kesedihan. Aku akan selalu mengingatmu, katanya pelan. Ia lalu menatap anaknya sekali lagi dan berbisik, maafkan ibu. Perlahan, tubuhnya mulai terangkat, naik ke udara, diselimuti cahaya. Semakin tinggi, semakin jauh, hingga akhirnya menghilang di antara langit malam. Rumah itu kembali sunyi. Jaka Tarub berdiri sendirian, dengan penyesalan yang begitu dalam. Ia kehilangan, bukan karena takdir, tapi karena pilihannya sendiri. Malam kembali menjadi saksi. Sunyi menyelimuti rumah kecil itu. Tak ada lagi tawa lembut, tak ada lagi keajaiban di dapur. Yang tersisa hanyalah kenangan. Jaka Tarub duduk termenung di depan rumahnya, menatap langit yang luas, tempat Nawang Wulan telah kembali. Angin berhembus pelan, seolah membawa bisikan masa lalu. Ia mengingat semuanya, pertemuan mereka di telaga, hari-hari penuh kehangatan, dan juga kesalahan yang telah ia lakukan. Di dalam rumah, anak kecil mereka mulai terbangun. Tangisnya pelan, mencari kehangatan ibunya. Jaka Tarub segera masuk, menggandong anak itu dengan hati yang penuh rasa bersalah. Tenanglah, bisiknya lembut. Ayah di sini. Namun ia tahu, ada satu kekosongan yang tak bisa ia gantikan. Sejak malam itu, hidup Jaka Tarub berubah. Ia tak lagi berburu sejauh dulu. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, merawat anaknya, dan menjalani hidup dengan sederhana. Hari demi hari berlalu. Musim berganti, namun bayangan Nawang Wulan tak pernah benar-benar hilang. Kadang, di malam tertentu, saat langit cerah dan bintang bersinar terang, Jaka Tarub merasa seolah ada sepasang mata yang mengawasinya dari atas sana. Penuh rindu, namun tak bisa kembali. Waktu terus berjalan. Anak mereka pun tumbuh, menjadi gadis yang cantik dan baik hati, seperti ibunya. Suatu hari, ia bertanya, "Ayah, di mana ibu?"
Jaka Tarub terdiam. Pertanyaan itu selalu menjadi yang paling sulit. Ia menatap langit, lalu berkata pelan, "Ibumu berada di tempat yang sangat jauh. Tempat yang indah, di atas sana." Gadis kecil itu tersenyum. "Apakah ibu bahagia?" tanyanya polos. Jaka Tarub menahan nafas sejenak, lalu mengangguk. "Iya, ibu pasti bahagia." Namun di dalam hatinya, ia tahu kebahagiaan itu mungkin tak lagi sama. Legenda Jaka Tarub pun terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tentang cinta yang indah, namun juga tentang kepercayaan yang dilanggar. Tentang pilihan kecil yang membawa perubahan besar. Dan tentang satu hal yang selalu diingat, bahwa kejujuran adalah dasar dari segala hubungan. Dan sekali kepercayaan itu hilang, maka sulit untuk mengembalikannya seperti semula. Sekarang, biarkan cerita ini perlahan memudar. Seperti cahaya bulan yang tertutup awan. Seperti angin yang berlalu tanpa suara. Tarik nafas perlahan dan hembuskan. Rasakan tubuhmu semakin ringan, pikiranmu semakin tenang. Biarkan dirimu tenggelam dalam hangatnya tidur, ditemani kisah yang lembut ini. Selamat malam, dan semoga mimpi indah menyertaimu.